Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Toko, rumah, dan pos pemuda di Sawahan, pusat Kota Padang, terbakar pada Sabtu siang. 3 tahun buron, Yulia Utami, istri seorang perwira polisi, berhasil ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Padang. Lomba robot soccer dan robot sumo buatan pelajar Indonesia digelar di Payakumbuh. Nah, ada orang dalam itu. Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan 3 unit bangunan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Sawahan Timur, pusat Kota Padang, Sabtu siang. Pemadam kebakaran Kota Padang yang mendapatkan laporan langsung mengerahkan 11 mobil dengan puluhan personel ke lokasi. Hanya dalam waktu singkat, mobil pemadam kebakaran telah tiba di lokasi. Karena jaraknya hanya sekitar 2 km dari kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Tapi petugas tak bisa serta-merta memadamkan api, karena lokasi kebakaran berada di seberang kali yang cukup besar. Agar bisa memadamkan api dengan cepat, mobil pemadam kebakaran yang berukuran besar menggunakan selang yang panjang, agar petugasnya bisa memadamkan dari dekat. Sedangkan mobil pemadam kebakaran yang berukuran kecil terpaksa harus berputar arah dan melewati jalan inspeksi yang sempit agar bisa menjangkau api dari dekat. Upaya pemadaman berlangsung cukup lama karena banyaknya bahan yang mudah terbakar berupa cat dan thinner. Meski demikian, 1 jam kemudian, api dapat diatasi petugas pemadam kebakaran. Kurang ada 3 menit kami sudah sampai di lokasi dan langsung melakukan pemadaman. Untuk jumlah unit ada 11 unit kami kerahkan karena apinya cukup besar dan untuk pemadaman cukup berlangsung lama karena material-material terbakar adalah material cat atau thinner, jadi agak lama untuk proses pendinginannya. Di keterangan masyarakat sumber api itu berasal dari toko bangunan atau toko cat. Cukup lanjutan nih. Kerugiannya berapa ditaksir? Kerugian kami taksir sekitar 1 miliar ya. 3 unit bangunan yang terbakar itu adalah sebuah toko bangunan, 1 rumah kontrakan, dan sebuah pos pemuda. Tak ada korban dalam peristiwa itu, namun kerugian yang ditimbulkan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Keadaan logistik pemilu dari PPS Desa Saliguma tenggelam karena terkarang karena badai di dekat. Sebanyak 50 kotak suara yang jatuh ke laut karena perahu yang membawanya terbalik di perairan Mentawai pada Jumat dini hari ditemukan. Perahu membawa anggota KPPS Desa Saliguma, para saksi, dan petugas keamanan, dan kotak suara hasil pemilu. Para penumpang dan semua kotak suara jatuh ke laut. Untungnya, saat peristiwa itu terjadi, ada 2 perahu nelayan yang sedang mencari ikan. Semua penumpang di perahu yang terbalik diselamatkan 2 perahu nelayan itu dan membawanya ke Saibi yang merupakan pos panitia pemilihan tingkat Kecamatan Siberut Tengah. Selanjutnya pada pukul 00.20 kami mendapat informasi bahwa ada 2 kapal dari dermaga Saibi itu akan juga melaksanakan pertolongan. Dan pada pukul 01.15 waktu Indonesia Barat, seluruh penumpang itu berhasil terevakuasi dalam kondisi selamat di dermaga Saibi. Namun 50 kotak suara hasil pemilu 2024 berserakan di laut lepas
karena perahu nelayan lebih mengutamakan mengevakuasi penumpang dan operator perahu ke dermaga Saibi. Tim SAR dan nelayan setempat yang mengetahui peristiwa itu beramai-ramai berlayar ke laut untuk mencari puluhan kotak suara yang berserakan di laut lepas. Beruntung, saat ditemukan, logistik pemilu itu masih terikat tali dan berada dalam satu kesatuan. Namun beberapa kotak suara basah karena plastik yang membungkusnya rusak. Terkait logistik pemilu yang rusak ini, Ori Satifah Syakban, Ketua Divisi Teknis KPU Sumbar, memastikan tidak akan mengadakan pemungutan suara ulang atau PSU. Pasalnya, kerusakan terjadi setelah pemungutan suara dilaksanakan dan hasilnya pun telah diumumkan. KPU Sumbar akan berkoordinasi dengan Bawaslu Sumbar untuk menjadikan data C salinan yang dimiliki Bawaslu setempat sebagai rujukan utama. Namun jika ada dokumen-dokumen yang rusak, hancur karena terendam air laut, maka kita mendorong teman-teman KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk segera berkonsultasi, berkoordinasi dengan Bawaslu, dengan peserta pemilu untuk menjadikan hasil salinan yang dimiliki oleh Bawaslu sebagai rujukan utama pada saat rekap di tingkat kecamatan. Hingga Minggu sore, beberapa dokumen pemilu masih dijemur petugas di halaman kantor PPK Saibi. Hanya sebagian kecil saja dokumen itu yang hancur. Laude Juhardio Anse dan Safatul Ulum melaporkan dari Padang dan Mentawai. Puluhan warga dari kaum Caniago mendatangi kantor kerapatan adat Nagari Bungus pada Minggu pagi. Mereka mengobrak-abrik kantor KAN itu dengan mengeluarkan barang-barang inventaris seperti meja, kursi, lemari, dan surat-surat. Selain itu, warga juga memasang poster di pagar dan dinding kantor KAN yang bertuliskan kecaman terhadap Ketua KAN Bungus, Raizul Mailis Datuk Rajonando, yang dianggap semena-mena dalam menjalankan tugasnya. Aksi warga itu dipicu tindakan Ketua KAN Bungus yang mengangkat Lis Witel sebagai penghulu dari suku Caniago sebagai pengganti penghulu lama bergelar Datuk Rajo Bandaro yang telah wafat 2 tahun lalu. Menurut anak kemenakan suku Caniago, pengangkatan itu cacat hukum karena tidak melibatkan nenek mama, imam, dan dubalang suku Caniago. Ketua KAN mengadu domba daripada kaum kami sesama suku kami, antara Lisitel dengan kami. Karena dia mengambil keputusan yang salah. Kalau seandainya tidak mengadu domba dia kepada kaum kami, tentu dikembalikan ke bawah. Tidak akan terjadilah seperti ini yang kami lakukan orasi ini. Kami dari anak kemenakan di bawah payung Datuk Rajo Manaro yang sudah almarhum 2 tahun belakangan menolak keputusan KAN. Karena KAN membuat keputusan salah. Lakukan untuk mengangkat Lis Nitel tidaklah berdasarkan musyawarah dari kaum kami. Akhirnya karena tidak ada yang menerima, warga pergi dari kantor KAN Bungus. Robiham melaporkan dari Padang. Pada tahun 2024 ini, DPRD Sumatera Barat merekrut 31 orang tim ahli untuk membantu tugas-tugas kedewanan. Mereka adalah akademisi yang berasal dari kampus-kampus ternama di Padang, mantan birokrat, praktisi hukum, dan juga mantan aktivis mahasiswa. Tim ahli ini diberi pembekalan tugas oleh Ketua DPRD pada hari Jumat di gedung DPRD Sumatera Barat. Tim ahli ini akan berperan dalam membantu tugas-tugas kedewanan untuk memberikan masukan, ide, dan saran sesuai dengan bidang keilmuan masing-masing. Bahkan lebih dari itu, para pakar di bidangnya masing-masing juga dituntut untuk memberikan gagasan, pemikiran, dan inovasi baru untuk dijadikan acuan dalam melahirkan kebijakan untuk pembangunan Sumatera Barat ke depan.
kita tidak hanya minta semacam masukan ya terhadap tugas-tugas kedewanan, kita juga minta mereka lebih daripada itu bisa melahirkan semacam gagasan-gagasan, pemikiran-pemikiran, inovasi-inovasi baru yang nanti akan bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengeluarkan semacam kebijakan, usulan dan sebagainya dalam rangka pembangunan Sumatera Barat ke depan. Alasan dibentuknya tim ahli DPRD Sumbar ini karena banyaknya persoalan-persoalan kemasyarakatan yang harus ditangani oleh anggota DPRD Sumbar, sehingga membutuhkan sumbangsih pemikiran dari para pakar di bidang masing-masing. Di antaranya, pakar otonomi daerah, pakar ekonomi, pakar pariwisata, pakar tanah ulayat, pakar hukum, dan lain sebagainya. Laude Johardianse melaporkan dari Padang.